warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Aulia Zahra. Saya dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in, wa ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita begitu banyak nikmat, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita senantiasa diberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam suri teladan terbaik yang membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang ini. Yang terhormat kepada Bapak Rizky selaku dosen pembimbing praktek pengamalan ibadah dan teman-teman sekalian yang insya Allah selalu diberi kesehatan. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan ceramah dengan tema menunaikan zakat sebagai wujud kepedulian dan keimanan. Zakat merupakan salah satu dari 5 rukun Islam bersama dengan syahadat, sholat, puasa Ramadan, dan haji. Yang berarti zakat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menjaga kesempurnaan agama seorang muslim. Secara bahasa, zakat berarti bersih, suci, atau bertambah. Sedangkan secara istilah, zakat yaitu mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah mencapai nisab untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, terdapat dalam surat At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khud min amwalihim shadaqatan tutahhiratan wa tuzakkihim biha. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Ayat ini menegaskan bahwa zakat itu bukan hanya kewajiban sosial, tetapi juga bentuk ibadah yang dapat membersihkan jiwa kita dari sifat kikir dan cinta dunia, serta mensucikan harta yang kita miliki. Hadirin yang dirahmati Allah, hikmah dan manfaat zakat yaitu menjadi bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rezeki yang telah diberikan. Dengan zakat, seseorang mengakui bahwa harta yang ia miliki hanyalah titipan dari Allah, dan di dalamnya terdapat hak orang lain yang harus disalurkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam dibangun atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah. Hadis ini menunjukkan bahwa zakat adalah pondasi utama dalam membangun Islam. Tanpa zakat, keimanan seseorang terasa belum sempurna. Bagi penerima zakat, zakat menjadi sarana untuk membantu mereka keluar dari kesulitan hidup. Dengan zakat, kaum fakir miskin, anak yatim, dan mereka yang membutuhkan dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Selain itu, zakat juga memiliki manfaat sosial yang luar biasa, yaitu menjadi alat untuk menumbuhkan solidaritas dan kepedulian antar sesama. Ketika orang kaya peduli kepada yang miskin, maka jurang kesenjangan ekonomi dapat dipersempit. Masyarakat menjadi lebih harmonis, damai, dan penuh kasih sayang. Kemudian, zakat ini terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama itu ada zakat fitrah, dan yang kedua ada zakat mal. Jadi, zakat fitrah ini yaitu zakat yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan sebelum sholat Idul Fitri. Zakat ini berfungsi untuk
Membersihkan jiwa setelah berpuasa sebulan penuh dan membantu kaum duafa agar bisa ikut bergembira di hari raya. Dan yang kedua itu ada zakat mal. Zakat mal ini zakat atas harta benda seperti emas, perak, uang, hasil pertanian, ternak, dan pendapatan yang telah mencapai nisab. Kedua jenis zakat ini memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk membersihkan harta dan menumbuhkan keadilan sosial di masyarakat. Menunaikan zakat bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi juga bentuk nyata kepedulian kita terhadap sesama manusia. Dalam masyarakat modern saat ini, banyak saudara kita yang masih berjuang memenuhi kebutuhan hidup, sementara di sisi lain ada yang berlimpah harta. Melalui zakat, Islam mengajarkan keseimbangan. Orang yang berlebih menolong yang kekurangan, dan yang dibantu akan mendoakan kebaikan bagi yang memberi. Inilah keindahan sistem sosial dalam Islam. Setiap muslim saling mendukung, saling menolong, dan saling menguatkan. Bayangkan jika seluruh umat Islam di dunia menunaikan zakat dengan sungguh-sungguh, betapa banyak persoalan kemiskinan yang dapat teratasi. Betapa damainya dunia ini jika setiap orang saling berbagi sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita jadikan zakat sebagai bagian dari gaya hidup kita, bukan beban kewajiban. Tunaikan zakat dengan hati yang ikhlas karena di dalamnya terdapat berkah yang luar biasa. Dengan zakat, harta kita menjadi suci, hidup kita menjadi diberkahi, dan masyarakat kita menjadi lebih sejahtera. Ingatlah, dalam setiap rezeki yang kita terima, ada hak orang lain yang harus kita keluarkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang dermawan, yang tidak hanya kaya harta, tetapi juga kaya hati. Dan semoga zakat yang kita tunaikan menjadi amal jariah yang terus mengalir hingga akhir hayat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.